Di video kali ini aku bakal ngerekomendasikan anime komedi yang bisa dibilang menurutku sendiri lumayan lucu dan gak cringe komedinya. Anime itu adalah Hinamatsuri. Anime ini bergenre komedi, punya total 12 episode, tayang pada spring 2018. Anime ini bercerita tentang seorang yakuza yang entah gimana dapat anak waktu menikmati hidupnya ya. Nah, karena anaknya ini lumayan OP, jadinya dia nggak ngebuang anak itu dan mengasuh dia. Karena ya emang dia sendiri takut sama dia, takut diapa-apain gitu. Oke, di awal aku ada bilang kalau misalnya anime ini punya komedi yang menurut aku tuh lumayan lucu. Soalnya anime ini entah kenapa komedinya tuh kayak aku rasa bakal cocok lah sama banyak orang. Biasanya kan ada tuh anime yang komedinya tuh kadang agak maksa, pakai unsur ecchi, atau ke beberapa orang itu lucu tapi sebagiannya juga cringe gitu. Komedinya ini juga sebenarnya termasuk komedinya yang ringan tapi pas gitu. Waktu ekspresi karakternya sama kondisinya itu waktunya yang tepat dan ya gitu aja sih. Buat cerita sama komedinya itu buat aku emang sebagus itu cuy dan lucu banget. Oh ya, sama satu hal lagi, anime ini punya episode yang menurutku tuh cukup sedih dan di adegan sedihnya itu bagusnya nggak ada komedinya gitu. Kayak misalnya waktu ada yang sedih gitu kan, tiba-tiba ada yang ngejok gitu. Jadinya momen sedihnya itu agak berkurang dikit lah. Terlebih buat yang nggak tahu nih, anime ini dulu sering banget loh dibuat jadi klip-klip di IG. Emang sih di tahun dia tayang itu bisa dibilang masa-masa prime-nya anime lagi naik daun gitu lah. Karena emang banyak ceritanya yang bagus-bagus. Dulu emang orang-orang ngeklip anime itu mungkin karena buat ngasih tahu aja kalau misalnya momen ini lucu atau keren gitu. Sama naikin follower juga sih. Minusnya ya pastinya spoiler lah buat yang belum nonton. Beda sama sekarang yang ngeklipnya itu rata-rata streamer ML, blunder penjabat, sama Reza Auditores, sama yang lain lah pokoknya. Sebenarnya boleh aja kalian ngeklip gini. Bahkan ada beberapa orang yang dapat duit dari ngeklip gitu. Nah, cuma catatannya ya, kalau kalian mau ngeklip gitu, jangan tujuannya nyebar fitnah sama bikin konten hoax gitulah. Asli, penyakit clipper dari dulu sampai sekarang itu ya, pasti ada orang yang ngeklip kayak yang diomongin orang itu kontroversinya aja. Maksudku tuh kayak dia tuh ngomong full kan, cuma yang diambilnya tuh yang kontroversinya aja gitu. Nah, jadinya kan malah nyebar hoax gitu dan malah banyak yang keseret di jalan yang salah. Jujur aja sih aku masih bingung sih sama orang yang kayak gitu. Untungnya apa buat mereka? Nggak tahu ya, buat pengalihan isu atau pengen cepet rame aja apa yang mereka ngeklip gitu. Jadi buat kalian ya, biar jadi netizen yang baik, sebelum dapat berita atau klip yang nggak tahu apa yang terjadi gitu, jangan asal-asal nyebar gitulah. Cari dulu kebenarannya. Sekarang mah kalau ngeklip gitu pasti berapa akun tuh ngasih kayak kontes gitu lah. Jadi intinya ya jangan sembarangan aja dah, gitu aja sih. Udah sih segitu aja sih buat ngebahas cerita komedi sama klipernya tadi. Sekarang aku bakal ngasih tahu aja dah hal apa yang bikin aku ingat tentang anime ini. Jadi ada dua momen ya, dan seperti biasa ini spoiler, jadi yang nggak mau kena spoiler ya silahkan di skip aja bagian ini. Jadi yang pertama itu momen saat si MC ini ngajak anaknya atau anak akadnya ini ke rumah orang tuanya buat diperkenalkan. Dan asli ini dari awal sampai akhir aku ngakak sendiri cuy di episode ini. Dari MC yang nyari alasan buat ngejelasin ke keluarganya sikapnya anak ini, sampai disangka kalau misalnya dia ini anak kandungnya tuh bener-bener lucu cuy. Terus yang kedua waktu anak cewek rambut kuning ini, aduh asli ceritanya di awal kasihan banget cuy. Soalnya dia ini jadi gelandangan ngumpulin kaleng gitu, tidurnya di tempat yang kayak gitu wis. Aku ngelihatnya itu asli kasihan cuy, nggak tega aku. Kalau nggak ketutup komedinya pasti sedih sih ini. Cuma untungnya ya di akhir-akhir episode dia dapat keluarga dan kehidupan yang emang dia layak sih dapatin. Selanjutnya buat aku ngebahas karakternya. Di sini aku ngambil 3 karakter aja yang menurutku lumayan bagus secara singkat aja ya. Saya sebelum-sebelumnya juga kepanjangan gitu. Jadi yang pertama buat Nita, ini dia yakuza yang sebenarnya punya kehidupan lancar ya. Walau yakuza tapi dia ini tetap termasuk orang baik lah bisa dibilang. Amat setia dengan organisasinya ini. Terus yang kedua itu ada namanya Hina. Cewek yang sikapnya polos sama nggak terlalu banyak ekspresi, sumber masalah dari Nita, dan ya nih bocah sebenarnya ngeselin banget cuy, tapi aku nggak tahu kenapa nggak bisa benci sama dia. Yang ketiga Anzu, karakter yang di awal-awal bikin aku kasihan namun untungnya dapat kebahagiaannya sendiri ya. Dia ini sikapnya sebenarnya kayak anak SMP pada umumnya sih, dan ya gitu aja sih buat Anzu ini. Dan terakhir ku bonusin aja nih, ada karakter namanya Mishima yang real all roll, bisa apa aja, terus baik lagi, masih di bawah umur tapi mental sama otaknya tuh udah kayak orang dewasa cuy. Ya kerja apa-apa itu bisa gitu, nggak tahu kenapa ya. Asik karakter ini kalau nggak masih bocah dah ku
Flame ya sebagai main East. Langsung aja kita ke ratingnya. Yang pertama ceritanya dan komedinya ya lumayan seru dan lucu. Di video awal aku ngasih rating bagus ke cerita anime Bocchi the Rock ya. Buat yang belum tonton ya silahkan tonton ya sebelum-sebelumnya kok. Karena komedinya itu unik. Nah maka dari itu aku kasih anime ini nilai bagus karena ya aku emang suka ceritanya dan lucu. Joknya itu kayak aku banget gitu. Nah jadi aku kasih 10/10. Yang kedua dari karakternya yang bagus-bagus, jadi aku kasih 9/10 karena emang buat aku karakternya ini walau kelihatan kayak penjahat ya, tapi semuanya tuh termasuk orang baik lah. Terus juga untuk grafiknya ini sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih, bisa dibilang tergolong bagus lah buat anime Set of Flame. Jadi aku berani kasih rating 9/10 ya buat grafiknya ini. Jadi total rating anime ini dari aku adalah 9,9/10. Kesimpulannya adalah kalau anime ini sangat amat rekomendasi ya, karena ceritanya lucu, cocok lah buat kamu yang abis nonton anime yang berat bikin otakmu kerja keras, bosen sama anime isekai yang gitu-gitu aja, atau malah iri ya nontonin anime romance. Anime ini cocok banget coy, aku aja sampai nonton ulang 3 kali tuh nggak tahu kenapa masih aja lucu. Sayang banget anime bagus kayak gini nggak dapat season 2 nya. Padahal ya kalau kalian lihat di ending season 1 nya itu layak banget coy dapat season 2. Cuma ya udahlah ya, sekian dari aku, makasih udah nonton sampai akhir gini. Semoga diberi kesehatan dan dadah.